Perkembangan teknologi dan fasilitas komunikasi yang semakin canggih serta modern telah membawa pengaruh besar terhadap kehidupan manusia saat ini. Segala sesuatu menjadi jauh lebih praktis, mudah, dan cepat. Salah satu produk perbankan yang memiliki dampak besar dalam kehidupan manusia sehari-hari adalah produk kartu kredit. Di zaman sekarang ini, kartu kredit sudah sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Tidak seperti dulu, memiliki kartu kredit bukan merupakan hal yang aneh dan bisa dibanggakan, sebab sudah banyak orang memiliki kartu kredit. Namun apakah kamu sudah mengetahui bagaimana dulunya kartu kredit lahir? Bagaimana kartu kredit itu bisa berkembang hingga sekarang ini? Jika ditelusuri, awal kemunculan kartu kredit terjadi sekitar tahun 1900-an. Ketika itu, beberapa perusahaan pengisian bahan bakar minyak, SPBU, dan pasar swalayan di Amerika Serikat mulai menerbitkan dan memperkenalkan sebuah kartu belanja anggota, member card, yang diperuntukkan bagi pelanggan setia mereka. Hal ini bertujuan agar konsumen menjadi lebih loyal dan perusahaan lebih mudah mengelola data konsumen mereka untuk keperluan di masa yang akan datang. Mulai di tahun 1946, mulailah lahir sistem pembayaran kredit yang dipelopori oleh institusi perbankan di Amerika Serikat. Bankir bernama John Biggins dari First National Bank of Brooklyn melahirkan sistem ini dengan nama Charge IT. Sistem ini dibuat untuk mempermudah nasabah dalam melakukan aktivitas transaksi di berbagai toko atau merchant yang juga merupakan nasabah bank tersebut. Perkembangan selanjutnya adalah ditandai dengan kelahiran Diners Club Card. Kartu ini lahir pada tahun 1949. Ditemukan secara tidak sengaja oleh Frank McNamara yang ketika itu sedang melakukan makan malam di restoran mewah. Ketika sudah selesai makan, tagihan datang dan ia tidak bisa membayar karena dompetnya tertinggal. Untuk mengatasi masalah itu, dia membuatkan kartu unik tersebut sebagai pengganti dari pembayaran tunai. Diners Club Card ini serupa dengan kartu Charge. Dan dari sinilah cikal bakal kelahiran kartu kredit yang kita kenal sekarang ini. Sejak tahun 1951, Diners Club Card makin marak digunakan banyak orang dan begitu terkenal di Amerika Serikat. Di tahun itu juga ditemukan bahan untuk membuat kartu Diners Club Card. Bahannya itu dari plastik, sebab sebelumnya kartu itu terbuat dari bahan dasar kertas. Masuknya pada masa era American Express. Dalam perkembangannya, persaingan antara penyedia layanan kartu kredit semakin terasa. Salah satu perusahaan perbankan Amerika, American Express, juga menerbitkan kartu dengan sistem charge ketika penggunaan kartu Diners Club sedang mencapai puncaknya pada 1958. Saat itu, American Express menerbitkan sebuah kartu kredit berwarna ungu yang khusus dipergunakan untuk kebutuhan wisata dan hiburan. Setahun kemudian, American Express menerbitkan produk kartu kredit yang bernama Amex. Produk kartu kredit ini memiliki fungsi penggunaan yang semakin luas dengan sistem loop tertutup, yaitu penerbit memberi izin dan memegang semua aspek transaksi yang berhubungan langsung dengan nasabah dan pedagang. Masuknya pada masa era Mastercard. Sekitar tahun 1960-an, terjadi sebuah perluasan pemahaman dan edukasi secara besar-besaran mengenai pemanfaatan dan penggunaan kartu kredit sebagai alat transaksi. Hal ini memicu munculnya bank dan lembaga finansial baru sebagai penerbit kartu kredit pada 1966. Bank-bank ini akhirnya bergabung dan membentuk sebuah asosiasi yang dikenal dengan Interbank Card Association, ICA. Saat itu, ICA memperkenalkan produk kartu kredit mereka yang bernama Mastercard atau yang saat ini kita kenal dengan Mastercard. Pada 1970-an, pemerintah Amerika Serikat menetapkan serangkaian regulasi yang berisi kebijakan terhadap penggunaan produk kartu kredit. Berbagai peraturan semakin diperjelas dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan industri kartu kredit di dunia. Sejak itu, penggunaan dan pemanfaatan kartu kredit tidak lagi hanya terbatas di negara Amerika Serikat saja, namun juga telah berkembang luas hingga mencapai negara-negara di Eropa, Timur Tengah, Asia, hingga Australia. Masuknya kartu kredit di Indonesia. Pertama kali kartu kredit yang masuk ke Indonesia terjadi sekitar tahun 1980-an. Diperkenalkan oleh Bank Duta yang pada saat itu menjalin kerjasama dengan Visa dan Mastercard Internasional. Bank Duta merupakan bank yang pertama kali menerbitkan dan memasarkan kartu kredit di Indonesia. Dulu kartu kredit terbitan Bank Duta khusus bagi nasabahnya sendiri dan tidak bebas bagi kalangan umum.
Target market dari bisnis kartu kredit ini hanya ditujukan kepada kalangan orang kaya, pengusaha, pejabat, dan orang-orang kelas atas lain. Mereka tidak lagi harus membawa uang banyak dan hanya dengan kartu kredit, transaksi dapat dilakukan secara cepat, aman, dan di mana saja. Dalam perkembangannya, Bank Duta akhirnya menyerah dan tutup dikarenakan munculnya para pelaku perbankan baru yang bergerak dalam bidang produk kartu kredit, seperti BCA, Hong Kong Bank, dan yang terbesar saat itu, Citibank. Citibank memiliki fokus bisnis pada produk kartu kredit sehingga bisnisnya berkembang pesat, meraih banyak keuntungan, dan semakin dikenal di seluruh dunia. Saat itu, Citibank juga sangat disegani oleh banyak orang karena keunggulannya di berbagai aspek, seperti kelengkapan fasilitas, sumber daya yang berkualitas, dan manajemen perbankan yang sangat baik. Namun, seiring berjalannya waktu, nama Citibank semakin meredup akibat beberapa kasus yang terjadi pada nasabahnya. Meskipun sekitar tahun 1980-an produk kartu kredit banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, namun pada kenyataannya, seseorang yang memiliki kartu kredit harus melalui proses yang sangat rumit. Nasabah harus memenuhi berbagai persyaratan, seperti syarat jumlah nilai tabungan atau deposito, jabatan pekerjaan, hingga status sosial. Namun, pada Desember 1988, pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan perbankan yang berdampak baik terhadap pertumbuhan bisnis kartu kredit di Indonesia. Kebijakan ini turut memicu bank-bank di Indonesia untuk menerbitkan produk kartu kreditnya masing-masing. Dalam perjalanannya, bisnis kartu kredit di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Indonesia sempat mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan beberapa bank ditutup atau mengalami likuidasi. Namun, seiring dengan perbaikan dan pembaruan regulasi dunia perbankan, kondisi perekonomian di kawasan Asia Tenggara semakin stabil mulai tahun 2010 hingga saat ini. Kartu kredit menjadi salah satu bisnis perbankan dengan prospek besar. Produk kartu kredit pun mulai mengambil alih fungsi uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang jauh lebih praktis dan cepat. Demikian sejarah perkembangan kartu kredit di dunia sampai sejarahnya kartu kredit masuk di Indonesia. Apabila kamu ingin mengoreksi atau menambahkan, silakan kirim di kolom komentar. Semoga dengan adanya tontonan ini bisa menambah pengetahuanmu. Terima kasih juga yang selalu support kami dengan cara subscribe, like, dan komen, agar kami bisa terus berkembang dan terus memberikan konten yang menyenangkan serta informatif. Jangan lupa untuk share ke khalayak banyak agar bisa memberikan manfaat yang sangat luas. Terima kasih guys, see you next time.